Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Teman-teman, terima kasih udah setia bersama aku. Nah, saat ini kalau kamu lagi ada di fase hidup yang rasanya sempit banget, uang seret, kerjaan gak jelas, hubungan gak tenang, hati gelisah, tidur gak nyenyak, dan yang paling berat kita ngerasa kayak Allah jauh. Padahal sebenarnya bukan Allah yang jauh, tapi hati kita yang lagi tertutup. Kenapa hidup bisa terasa sempit? Allah pernah bilang dalam Al-Quran, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit itu bukan cuma soal uang sedikit. Kadang uang ada, tapi hati tetap kosong. Kadang kerjaan ada, tapi nggak ada berkahnya. Sempit itu rasanya di dada. Dan sering kali tanpa sadar, yang bikin sempit itu dosa kecil yang dianggap biasa. Ya, nunda sholat, lisan suka ngeluh, iri, bandingi hidup sendiri sama orang lain, overthinking, berlebihan sampai lupa berserah. Pelan-pelan hati jadi berat, kita sering mikir, aku nggak ngapa-ngapain kok. Padahal istighfar itu bukan cuma buat orang yang melakukan dosa besar, teman-teman. Istighfar itu buat membersihkan debu hati yang setiap hari nempel. Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau itu istighfar 7 kali sehari lebih. Kenapa? Karena istighfar itu cara menjaga hubungan dengan Allah tetap bersih. Banyak orang cerita, aku rutin istighfar, rezekiku lancar, tapi jarang yang cerita proses awalnya. Biasanya yang berubah dulu itu bukan rekening ya, tapi ketenangan. Dulu gampang panik, sekarang lebih sabar. Dulu gampang nangis karena takut masa depan, sekarang lebih tenang karena yakin Allah pegang semuanya. Dari situ, cara kita ngelihat masalah jadi beda. Kenapa istighfar bisa membuka rezeki? Surah Nuh, Allah berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Istighfar dan rezeki itu memang ada hubungannya. Kenapa? Karena dosa bisa menghalangi rezeki. Bukan berarti setiap kesulitan pasti karena dosa, tapi kadang pintu rezeki itu tertutup bukan karena Allah pelit, tapi karena kita jarang mengetuk dengan taubat. Istighfar itu, teman-teman, seperti membuka pintu yang lama terkunci. Biasanya prosesnya itu begini. Awalnya kamu istighfar karena capek, karena bingung harus ngapain, karena udah mentok. Lalu kamu mulai rutin, bukan sekali, 2 kali, tapi setiap lagi overthinking, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pelan-pelan kamu sadar, emosimu lebih stabil, pikiran gak terlalu liar, lalu datang ide baru, datang kesempatan kecil, datang orang yang bantu tanpa kamu sangka. Itu bukan kebetulan loh, itu rezeki yang mulai digeser mendekat. Rezeki itu bukan cuma uang. Kadang kita terlalu fokus ke uang, padahal rezeki itu luas banget. Hati yang tenang, tidur yang nyenyak, badan sehat, orang baik hadir, masalah yang tiba-tiba selesai, ide baru mulai muncul, itu semua rezeki. Dan seringkali saat hati sudah bersih, kita jadi lebih peka melihat nikmat kecil. Kenapa ada orang istighfar tapi belum kaya? Ini penting ya. Istighfar itu bukan mesin ATM, teman-teman. Istighfar itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan sudah baik, rezeki datang sesuai takarannya. Kadang bukan dalam bentuk uang cepat ya, tapi dalam bentuk dijauhkan dari musibah besar. Kita nggak tahu berapa banyak masalah yang Allah tahan karena kita sudah beristighfar, ya. Nih, aku mau cerita. Aku dan keluargaku dulu orang susah.
Aku dan adik-adikku dipandang rendah. Bukan aku dan adik-adikku saja, bahkan ayah ibuku dipandang rendah karena kami nggak punya apa-apa. Bahkan kami membeli sesuatu pun gak bisa loh. Sampai suatu hari ada tetangga yang bagi-bagi kue bolu, ya bolu ulang tahun, kalian pasti tahu kan, bolu ulang tahun. Dia bilang gini sama kami, orang itu jangan dikasih, gak akan mampu mereka beli, itu miris banget loh teman-teman. Sampai pada akhirnya Allah angkat derajat kami tinggi-tinggi, derajat keluarga kami. Bahkan orang yang dulunya menghina kami, mereka jadi segan dan menghormati kami. Itulah kuasa Allah. Padahal amalan yang dilakukan hanya sedikit kecil, cuman kalimat seutil kalau bisa dibilang ya. Kami dulu tuh ngontrak sana sini, diusir, dikucilkan, sampai Allah tuh kasih tempat tinggal yang nyaman seperti sekarang. Rasanya itu bersyukur banget, nggak pening bayar kontrakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah itu maha baik teman-teman. Allah punya caranya sendiri untuk ngangkat derajat kita. Teman-teman, dengar ya, yang bikin lapang itu bukan karena masalah hilang total, tapi karena kita yakin Allah nggak pernah ninggalin kita. Saat kamu istighfar, itu tanda kamu masih dipanggil pulang. Dan orang yang masih dipanggil belum pernah benar-benar jauh. Kalau kamu lagi di fase sempit, ya, mulai dari yang kecil. Setelah sholat, istighfar 33 kali. Sebelum tidur 100 kali. Taruh dulu HP, nggak usah peduliin HP. Sekarang kita balik ke Allah dulu ya. Saat overthinking, langsung istighfar. Saat takut masa depan, istighfar. Nggak usah tunggu mood. Karena justru istighfar yang memperbaiki mood. Saat rezeki mulai datang, hati-hati. Jangan berhenti istighfar. Saat keadaan itu mulai membaik. Kadang orang rajin istighfar di waktu susah, begitu lapang dia lupa. Padahal justru saat lapang kita harus lebih banyak bersyukur dan beristighfar supaya rezeki itu bukan cuma datang, tapi bertahan dan berkah. Jadi netap dia, tetap mengalir. Kalau hari ini kamu ngerasa susah, coba cek. Bukan cuma dompetmu, tapi hatimu. Sudahkah ia dibersihkan? Istighfar itu sederhana, tapi efeknya dalam. Dari susah jadi lapang, dari panik jadi tenang, dari seret jadi mengalir. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Maha Pengampun. Semoga setelah ini bukan cuma rezeki kita yang bertambah, tapi juga kedekatan kita dengan Allah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kalian untuk melakukan istighfar. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video aku.